Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anakku sekalian? Kembali lagi Ibu Siti Aisyah akan menjelaskan materi pelajaran IPS kelas 8 semester genap bab 3 tema C, yaitu penguatan ekonomi maritim di Indonesia. Namun jangan lupa subscribe, like, dan berbagi. Terima kasih. Tujuan pembelajaran kita kali ini adalah 1. Menjelaskan upaya meningkatkan ekonomi maritim. 2. Menganalisis hambatan pengembangan ekonomi maritim. Dalam uraian materi tentang perdagangan antar negara, kalian tentu telah mempelajari tentang ekspor dan impor. Kalian juga memahami bahwa dalam aktivitas ekspor dan impor diperlukan barang atau jasa sebagai komoditas perdagangan antar negara. Untuk mendukung ketersediaan komoditas perdagangan antar negara atau internasional, perlu upaya meningkatkan ekonomi maritim. Sebab sektor ini merupakan unggulan yang dimiliki Indonesia. Dengan demikian, ada pertanyaan nih, apakah sama ekonomi maritim dengan ekonomi kelautan? Nah, ekonomi kelautan atau disebut juga marine economy merupakan kegiatan ekonomi yang dilakukan di wilayah pesisir dan lautan serta di darat yang menggunakan sumber daya alam dan jasa-jasa lingkungan kelautan untuk menghasilkan barang dan jasa. Sedangkan ekonomi maritim atau disebut juga maritime economy merupakan kegiatan ekonomi yang mencakup transportasi laut, industri galangan kapal dan perawatannya, pembangunan dan pengoperasian pelabuhan, beserta industri dan jasa terkait. Jadi dengan kata lain, tentu ada bedanya ya. Nah, apa kesamaan keduanya? Kesamaannya adalah kedua-duanya sama-sama bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan umat manusia. Tahukah kalian bahwa 75% dari total wilayah Indonesia terdiri dari wilayah perairan atau lautan? Wilayah lautan Indonesia yang sangat luas merupakan potensi yang penting dan perlu dipelihara serta ditingkatkan kualitasnya. Berdasarkan statistik perikanan tahun 2012 dari Food and Agriculture Organization FAO, Indonesia merupakan negara peringkat kedua dalam produksi perikanan tangkap dan peringkat keempat dalam produksi perikanan budidaya. Indonesia juga merupakan negara kedua dalam hal banyaknya jumlah kapal yang dimiliki setelah Tiongkok. Menurut Kementerian Kelautan dan Perikanan tahun 2010, terdapat 108 kawasan konservasi perairan dengan luas 15,78 juta hektar yang diharapkan dapat meningkat menjadi 20 juta hektar pada tahun 2020. Beberapa daerah yang memiliki keindahan bawah laut yang sudah sangat mendunia dan menjadi spot menyelam yang wajib dikunjungi para penyelam seperti Bunaken di Sulawesi Utara, Raja Ampat di Papua Barat, Labuan Bajo di Nusa Tenggara Timur, dan Wakatobi di Sulawesi Tenggara. Dengan kekayaan laut yang sangat banyak, ironisnya pembangunan ekonomi nasional masih belum memberikan dampak positif yang kuat terhadap kesejahteraan masyarakat. Gambaran nyata kondisi ini sejalan dengan pengelolaan sektor kelautan yang belum digarap dengan penuh perhatian dan kemauan.
Hal ini terlihat pada potret sebagian besar nelayan Indonesia yang masih bergelut dengan kemiskinan, padahal produksi perikanan terus meningkat. Daya saing domestik yang lemah menyebabkan kegiatan pengangkutan atau transportasi laut maupun eksploitasi sumber daya mineral di wilayah perairan nasional masih lebih banyak dilakukan oleh pihak asing. Kekalahan dalam kondisi ekonomi berbasis maritim juga terjadi di sektor industri dan jasa kelautan, mulai dari hulu sampai hilir. Keprihatinan terhadap sektor kelautan nasional mengharuskan adanya kebijakan strategis untuk mempercepat pengembangan keunggulan di berbagai subsektor kelautan. Pembangunan ekonomi maritim ingin menjadikan kekayaan potensi maritim sebagai landasan untuk mengadakan ketersediaan infrastruktur yang berkualitas, terutama di sektor kemaritiman. Dengan demikian, iklim bisnis dan investasi maritim yang baik akan berkembang. Pembangunan ekonomi maritim akan membawa industri pada kebutuhan akan sumber daya manusia, kemaritiman, inovasi teknologi yang berbasis pendidikan kemaritiman yang unggul dan modern. Selanjutnya, kondisi ekonomi maritim di Indonesia dilihat dari 1. Sektor pelayaran. Sebagai negara kepulauan terbesar di dunia, industri pelayaran merupakan infrastruktur dan tulang punggung kehidupan berbangsa dan bernegara. Namun dalam realita, industri pelayaran nasional saat ini dalam kondisi belum begitu baik. Ditinjau dari segi daya saing, pangsa muatan armada kapal nasional masih tergolong rendah. Industri galangan kapal yang sebenarnya sangat strategis karena mempunyai rantai hulu hilir yang panjang, hingga saat ini belum berkembang. Sistem pelabuhan saat ini hanya berperan sebagai cabang atau ranting dari negara Singapura atau pelabuhan luar negeri lainnya. Pelayanannya masih belum efisien dan belum produktif. Daya saing sumber daya manusia di sektor pelayaran masih relatif rendah. Yang kedua, sektor perikanan. Potensi sektor perikanan Indonesia sangat besar dan pantasnya Indonesia menjadi negara industri perikanan terbesar di Asia. Namun demikian, kontribusi sektor perikanan terhadap pendapatan nasional masih rendah. Yang ketiga, sektor pariwisata bahari. Pengembangan pariwisata bahari diyakini dapat mempunyai efek berganda atau multiple effect yang dapat menyerap tenaga kerja, meningkatkan pendapatan masyarakat, mendatangkan wisatawan yang berasal dari luar negeri, atau mendatangkan devisa. Demikian pembelajaran kita kali ini. Semoga kalian tetap belajar dan tetap semangat. Jaga kesehatan, selalu mencuci tangan, dan gunakan masker, terutama saat berpergian. Sampai jumpa pada video ibu berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.